orang yang rela melepaskan. Jadi di sini Salomo melihat yang rela melepas adalah ibu yang asli. Dan hikmat Allah itu, ya kamu yang benar. Paham saudaraku ya? Ini pesannya. Nah, kisah seperti ini sebenarnya pernah terjadi di dalam peristiwa keributan yang terjadi pada zaman Abraham. Nah, kita lihat saudaraku ya. Kisah Abraham ini menarik ya. Jadi Abraham itu mengadakan perjalanan, keponakannya yang namanya Lot itu mengikut dia. Keponakannya ini juga punya anak buah, ya jadi punya gembala-gembala, punya ternak dan sebagainya. Memang Abraham sebagai pamannya, sebagai omnya itu lebih besar rombongannya. Nah, kita lihat saudara dalam Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah judulnya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi Lot itu nebeng sebetulnya. Pemimpin rombongan itu sebetulnya adalah Abram. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu ada di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Abram itu selalu, saudara, kalau dia sampai di suatu tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Ini gambaran dari kehidupan doa. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lot juga diberkati ya. Kalau dekat-dekat dengan orang yang diberkati biasanya kecipratan berkat, begitu ya Lot ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Gembala sama gembala rebutan lahan untuk ini, kasih makan ternaknya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Sebab Abram tahu ya kalau yang bertengkar itu anak buahnya, lama-lama kan naik ke atas, nanti akhirnya Abram harus berhadapan-hadapan dengan Lot, keponakannya sendiri. Makanya dia berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kamu kan keponakanku, aku kan pamanmu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Nah, perhatikan saudaraku. Disinilah hikmat yang dari atas itu mulai bekerja melalui Abram. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi yang disuruh milih lokasi mana yang akan ditempati, itu yang disuruh diberi pilihan pertama siapa yang diberi hak untuk memilih? Lot, saudara. Abraham yang mengucapkan itu. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudaraku, di sini Lot memakai hikmat dunia, hikmat nafsu manusia. Dan hati-hati, bisa-bisa iblis ada di sana. Dia lihat matanya melihat, wah ini tempatnya bagus seperti taman Tuhan, subur sekali lembah Yordan. Dekat Sodom dan Gomora. Dia memilih tempat itu. Nah, sebetulnya kalau menurut Anda, hikmat yang dari atas, kalau Lot mau mempraktekkan seharusnya bagaimana, saudara? Seharusnya begini
Ya, ini seharusnya berandai-andai, saudaraku ya. Lot mestinya ngomong gini pada Abraham, Om itu pemimpin. Aku ini nunut Om kemana-mana. Dan aku bersyukur selama ini aku sudah ikut Om Abraham sampai sekarang. Nah, kok Om suruh saya milih yang nggak pantas toh? Om yang milih duluan mestinya. Nanti kalau Om ke kanan, Lot ke kiri. Kalau Om Abraham ke kiri, Lot yang akan ke kanan. Seharusnya Lot yang berkata seperti itu. Tapi Lot ada nafsu manusia yang serakah. Kesempatan disuruh milih, tak milih yang bagus menurut hikmat manusia, hikmat dunia. Tanpa sadar, akhirnya Lot milih sesuatu yang sangat mengerikan. Di masa depan, tempat yang dipilih oleh Lot itu akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kehidupan Lot pun kita tahu, saudaraku, sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana dua anak perempuannya sampai bikin mabuk dia, kemudian sampai mereka melahirkan keturunan dari Lot. Dua anak perempuan. Nah, ini kan belajar dari mana ya? Dari Sodom Gomora yang secara moral kacau balau, ya kan? Istrinya jadi patung garam karena noleh kepada harta dunia. Lot sendiri setelah anak-anak gadisnya yang dia sayangi, saudara, seorang ayah yang punya anak perempuan, bagaimana perasaan Anda? Sayang sekali ya pada anak-anak perempuan. Apabila anak sudah mulai besar, rasa sayang tidak berubah. Di pandangan orang tua, seorang ayah, anak perempuan itu gede seperti apapun, tetap di matanya itu seperti, terbayangnya itu seperti pada waktu masih kecil, masih lucu itu, saudara, masih lari-lari, masih minta gendong, seperti itu pasti. Itu orang tua, saudara. Nah, sekarang dia harus menghadapi satu fakta. Anaknya gendong bayi. Masing-masing dua kakak beradik ini gendong bayi. Bayi itu bayinya dia. Anaknya dia. Kalau dia gendong anaknya itu, bayi itu, ini cucu atau anak, saudara? Cunak itu namanya. Ya cucu, ya anak. Ngerti, saudara? Kalau anak ini manggil Lot gimana? Opa atau papi? Itulah penderitaan yang luar biasa. Lot ini orang yang takut Tuhan sebetulnya, tapi dia tidak memakai hikmat yang dari atas. Nah, sementara ayat 11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudaraku, hikmat yang dari atas, salah satunya yaitu ngalah, mengizinkan orang lain memilih, mengalah. Seperti tadi, perempuan yang mamah yang sesungguhnya itu melepas. Kalau melepas, itu salah satu tindakan dari hikmat yang dari atas. Dan itu dibela oleh Tuhan. Abram dibela Tuhan. Lot terjerumus. Saya berharap renungan ini menjadi berkat buat kita. Barangkali Anda diperhadapkan pada sebuah persimpangan, bagaimana harus memutuskan. Salah satu dari hikmat yang dari atas adalah melepas dan merelakan dan melepas hak saudaraku. Dan Tuhan akan membela. Tuhan Yesus memberkati.